Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik ke channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai Digit. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau kekuatan evil itu bersatu menjadi seorang dewa kematian yang bernama Aphis. Tentu aja Aphis memiliki dendam kesumat sama para Holly dan Yuya yang telah mengacaukan rencana mereka. Selain itu, kita juga diperlihatkan sikap Iris yang terus memperhatikan Yuya. Sampai-sampai dia itu pengen nunjukin skill masaknya supaya Yuya itu tahu kalau Iris bisa menjadi istri yang baik untuk Yuya. Dalam part kali ini, panel cerita pun masih berfokus kepada Iris. Nah, selain nunjukin skill memasaknya, kini Iris itu langsung ingin memijat Yuya. Ia pun beralasan kalau dia itu bisa merawat tubuh dari muridnya, karena memang itu juga salah satu tugas dari guru kepada seorang murid. Mendengarkan hal itu, Yuya pun jadi kaget dong. Karena selama ia berlatih dengan Master Kelinci, dia itu nggak pernah dipijetin sama Master Kelinci. Tapi kenapa Iris itu mau melakukan hal itu kepada dirinya? Yaps, babang kita Yuya itu masih belum sadar kalau Onesan yang ada di hadapannya itu beneran suka sama dia. Bahkan saking ganasnya, si Onesan kita yang satu ini memanfaatkan kepolosan Yuya untuk nyentuh tubuhnya Yuya. Terlepas dari itu semua, Yuya pun setuju untuk dipijat sama Iris. Dan di sini Iris pun memakai minyak yang dibuatnya sendiri untuk memijat Yuya. Katanya sih, minyak yang dipakainya ini mengandung kekuatan Holly miliknya. Mendengarkan hal itu, Yuya pun jadi heran nih kenapa Iris itu selalu memakai skill ataupun kekuatan Holly miliknya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu bisa membuat hidupnya jauh lebih mudah. Tapi kalau saja para Holly yang lain mengetahuinya, mereka pasti akan merasakan perasaan yang sama dengan Yuya sekarang ini. Pijatan dari Iris itu memang membuat Yuya merasa geli pada awalnya. Tapi lama-kelamaan, Yuya sangat menikmati pijatan yang diberikan sama Iris. Bahkan pas mijet juga, dikatakan Iris itu menggunakan skill Holly miliknya. Setelah beberapa lama keenakan dipijat sama Onesan, babang kita Yuya ini mulai ngantuk dan pada akhirnya tertidur pulas. Sementara itu, Iris masih memijatnya. Tidak seperti Yuya yang sangat menikmati pijatan dari Iris, Kuro yang ada di dalam tubuhnya Yuya itu justru merasa kesakitan saat dipijat sama Iris. Karena memang Iris kan menuangkan semua kekuatan Holly-nya, baik dalam minyak ataupun pijatannya. Dan hal itu langsung membuat Kuro yang merupakan entitas evil jadi kesakitan. Dalam diri Yuya, Kuro pun terus memaki-maki Iris dan memintanya untuk berhenti memijat Yuya. Kalau diteruskan, bisa saja Kuro itu langsung musnah. Namun sayangnya, suara Kuro itu tidak bisa mencapai Iris. Karena Kuro itu hanya ada di dalam dirinya Yuya. Jadi di sini si Kuro pun berniat untuk membangunkan Yuya. Tapi, mau beberapa kali Kuro itu berteriak, Yuya itu masih tetap tertidur pulas. Sementara itu, seperti tidak punya dosa, si Iris pun langsung mencuri-curi kesempatan buat mencium Yuya nih. Ya, terlepas dari gelar Holy Sword yang dimilikinya, Iris tetaplah seorang gadis yang ingin menemukan pasangan hidup yang bisa melindunginya dari bahaya. Dan kini, ia sudah menemukan seorang yang bisa melindunginya, yaitu Yuya. Jadi mana mungkin si Iris itu melewatkan kesempatan yang sudah ada di depan matanya itu. Secara perlahan tapi pasti, ia pun melihat ke arah bibir Yuya dengan muka yang memerah. Namun nih, tepat pada saat Iris ingin mencium Yuya, tiba-tiba aja Yuya pun terbangun dari tidurnya dan meminta maaf kepada Iris karena sudah ketiduran. Melihat hal itu, Iris pun langsung memalingkan mukanya yang sudah memerah sambil berkata, kalau Yuya itu nggak perlu minta maaf. Justru ia sangat senang ketika melihat Yuya tertidur karena pijatannya, yang berarti kan pijatannya itu sukses untuk merilekskan badannya Yuya. Yaps, tentu aja itu adalah pernyataan bohong. Iris senang Yuya tertidur karena ia bisa menciumnya. Bahkan di sini Iris juga berkata, kalau setiap habis latihan dengan dirinya, Yuya pasti akan mendapatkan pijatan dari Iris. Mendengarkan hal itu, dengan polosnya Yuya pun berkata kalau ia sangat menantikannya. Karena memang dengan pijatan dari Iris tadi, kini tubuh Yuya itu menjadi sangat ringan. Nah, pada saat melihat Yuya yang merasa badannya itu jauh lebih baik setelah dipijat sama Iris, membuat Kuro jadi tenang nih. Karena kenyamanan Kuro juga tergantung kepada kesehatan tubuh dari Yuya. Kalau tubuh dari Yuya itu sehat, maka Kuro juga semakin nyaman untuk tinggal di dalamnya. Maka dari itu, ia pun akan menahan pijatan Holy Iris sekuat tenaga yang terkesan hanya sebentar itu demi kenyamanan hidup dalam dirinya Yuya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Miu, model yang pernah melakukan sesi pemotretan bareng sama Yuya. Saat itu, dalam sebuah restoran mewah, Miu dan ayahnya pun sedang bertemu untuk membicarakan soal perjodohan dari Miu. Yaps, di sini Miu dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang pengusaha muda terkenal
yang menjalankan bisnis kasino di luar negeri. Hal itu dilakukan agar perjodohan Miu itu bisa menaikkan derajat dari perusahaan keluarga mereka. Yaps, walaupun dirinya adalah seorang model, Miu sendiri merupakan anak dari pengusaha terkenal di Jepang. Tapi dia tidak mau mengikuti jalan bisnis dari keluarganya. Maka dari itu, Miu pun memutuskan untuk menjadi seorang model saja. Pada awalnya keluarganya juga nggak mengizinkan Miu untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi lama-kelamaan, keluarganya juga mengizinkan hal tersebut. Karena dengan begitu, Miu juga bisa menaikkan pamor dari keluarga mereka. Namun sekarang ini, Miu sudah menginjak usia menikah. Maka sang ayah pun langsung menyiapkan calon suami yang mapan untuk Miu. Tapi di sini, Miu tidak bisa menerima perjodohan dari ayahnya. Karena memang, dia sendiri tidak mencintai orang yang akan dijodohkan dengannya. Selain itu, jika dia menikah, maka dia juga harus meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang model. Yang tentunya hal itu akan membunuh mimpi Miu sendiri sebagai model terkenal. Namun seakan tidak peduli dengan mimpi dan perasaan putrinya, sang ayah pun terus memaksa Miu untuk menerima perjodohan ini. Ia pun berkata, kalau Miu akan lebih baik jika sudah menikah nanti. Karena calon suaminya sudah sangat kaya. Lagi pula apa untungnya Miu tetap bertahan di pekerjaan hiburan kecil yang tidak stabil itu. Setelah menerangkan hal itu, Miu pun menjadi marah kepada ayahnya. Di sini ia pun berkata kepada ayahnya kalau Miu akan membawa calon suami yang ia pilih sendiri. Dan pastinya calon suami yang ia pilih akan lebih baik daripada calon suami yang disiapkan sama ayahnya. Mendengarkan hal itu, ayahnya pun tersenyum dengan dingin dan menerima tawaran dari putrinya itu. Asalkan calon suaminya itu lebih kaya dan lebih hebat dari pilihannya, maka sang ayah tidak akan mempermasalahkan hal tersebut. Lagi pula, sang ayah juga tahu kalau Miu tidak memiliki hubungan dengan laki-laki manapun. Dan pada akhirnya, sang ayah pun lebih mementingkan harta dan derajat keluarga mereka daripada perasaan putrinya sendiri. Panel cerita pun berpindah ke karakter Yuya. Saat itu adalah masa liburan bagi Yuya. Dia sudah menyelesaikan semua latihannya bersama Master Kelinci dan Iris beberapa minggu ini. Maka dari itu mereka juga membiarkan Yuya untuk beristirahat sejenak dari latihannya. Ditambah lagi saat ini juga Akademi sedang memasuki masa liburan musim panas. Namun bukannya senang, si Yuya itu malah bingung nih, harus berbuat apa sekarang. Tapi kalau dipikir-pikir, belakangan ini Yuya juga masih belum berinteraksi banyak di bumi. Karena terlalu fokus kepada urusan di isekainya. Oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk mengajak Akatsuki dan Knight jalan-jalan di bumi, sementara Oma dan Yuti itu tinggal di rumah saja. Sewaktu melewati pinggiran sungai dekat rumahnya, Yuya pun sempat melihat sebuah poster festival musim panas yang akan diadakan besok. Sebelumnya, Yuya dan teman-temannya juga sempat menyinggung soal festival musim panas ini. Tapi karena Yuya itu nggak punya HP, jadi Yuya itu nggak bisa menghubungi teman-temannya apakah mereka itu jadi pergi ke festival musim panas atau enggak gitu. Dan pada saat itu, Knight pun langsung menggonggong sambil mengalihkan pandangannya ke pinggir sungai. Ternyata di sana ada Miu yang sedang menatap sungai dengan tatapan yang suram. Jadi Yuya pun langsung menemuinya untuk berbicara. Di sini, Miu pun langsung membicarakan semua masalahnya kepada Yuya, di mana keluarganya itu memaksa Miu untuk menikah, padahal Miu masih sangat menikmati pekerjaannya sebagai model. Mendengarkan hal itu, Yuya pun gak bisa berkomentar banyak nih, karena masalah Miu kali ini berkaitan dengan keluarganya, sedangkan Yuya hanyalah orang luar. Jadi di sini, Yuya pun hanya bisa berusaha menghibur Miu dan malah mengajaknya pergi ke festival musim panas besok. Tentu aja Miu pun langsung semangat ketika mendengarkan hal itu, karena kan gak bisa dipungkiri lagi teman-teman, kalau Miu juga punya perasaan sama Yuya. Dan ia juga menganggap kalau ini adalah ajakan kencan pertama yang diberikan Yuya kepada dirinya. Setelah itu, mereka pun langsung membuat janji untuk bertemu pada jam 6 sore besok. Panel cerita pun berpindah ke esokan harinya. Sesuai janji, Yuya dan Miu pun bertemu di depan tempat festival pada jam 6 sore. Pertemuan Miu dan Yuya pun sekali lagi membuat semua orang yang melihatnya menjadi heboh. Karena memang, Yuya dan Miu sendiri sering sekali diisukan berpacaran sejak mereka melakukan sesi pemotretan bersama. Terlepas dari semua perhatian yang telah mereka dapatkan dari masyarakat, mereka berdua pun sangat menikmati festival musim panas itu, di mana mereka melakukan beberapa permainan yang ada di sana, juga menikmati beberapa makanan dan minuman yang ada di sana, seperti permainan menembak dan menikmati 2 es serut khas festival musim panas. Setelah melakukan semua aktivitas itu, Yuya dan Miu pun langsung melihat kembang api yang telah dijadwalkan pada jam 7. Dan di tengah pesta kembang api itu, Miu pun berterima kasih kepada Yuya karena telah mengajaknya ke dalam festival ini. Mendengarkan hal itu, Yuya pun berkata kalau dia tidak bisa membantu apapun dalam masalah keluarganya Miu. Tapi dia berharap
bisa sedikit menghibur hati Miyu dengan mengajaknya ke sini. Di sini Miyu pun tersenyum saat mendengarkan pernyataan dari Yuya. Dan waktu itu ia pun langsung berbalik ke arah Yuya, lalu berkata kalau maukah Yuya itu tetap bersamanya. Namun di sini Yuya itu mendengarnya kalau apakah Yuya itu ingin berkencan lagi dengan Miyu. Ya, terjadi kesalahpahaman di sini. Karena memang tepat pada saat Miyu mengatakan hal itu, suaranya agak tertutup dengan suara kembang api yang sangat keras. Sementara itu, di dalam rumahnya Yuya yang ada di bumi, terlihat Oma sedang bosen nih. Karena memang akhir-akhir ini, Yuya juga sedang urusan sama Miyu. Sedangkan Yuti itu lagi ngerjain PR musim panasnya yang gak selesai-selesai. Maka dari itu, ia pun memutuskan untuk mengunjungi gudang rumahnya Yuya, tempat di mana hampir semua barang peninggalan kakeknya Yuya itu tersimpan. Pada awalnya, dia itu dilarang sama Yuti untuk ke sana. Tapi Oma pun berkata, kalau dia hanya ingin melihatnya saja dan tidak akan menghancurkannya. Setelah itu, Oma pun langsung bergegas ke sana. Saat di sana, Oma pun bergumam nih, kalau dia itu sangat bingung sama Yuya. Karena memang gudang ini memancarkan aura yang sangat luar biasa bagi Oma sendiri. Tapi kenapa Yuya itu selalu biasa saja pas masuk ke dalam gudang ini? Itulah yang membuat Oma sedikit heran sama Yuya. Dalam gudang itu, Oma pun sempat memperhatikan peti emas Firaun yang dikatakan memiliki energi magis besar. Lalu Oma juga sempat melihat topeng yang katanya jika dipakai sama Yuya, maka Yuya akan menjelma menjadi sosok pemburu evil yang sangat hebat. Bahkan dengan memakai topeng itu, Yuya bisa memburu evil hanya dengan sekali serang saja. Namun pandangan Oma pun langsung beralih kepada sebuah kubus melayang yang menurutnya menarik. Di sini Oma pun berkata, kalau dia sangat penasaran dengan kubus ini, sampai-sampai Oma itu mengalirkan energi sihir miliknya ke dalam kubus itu. Seketika itu pula, sebuah hologram pun muncul dari kubus tersebut. Tapi si Oma itu nggak bisa membaca hologram tersebut. Jadi Oma pun memilih untuk meninggalkan kubus itu tergeletak di sana. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat dari Isekai Digitnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.